Pernah nggak sih kalian udah syuting video, tapi pas kalian nonton lagi, nggak sesuai sama referensi gue ya? Kok kurang sinematik gitu? Nah, jadi sebenarnya video yang bagus itu bergantung 80% pada setnya. Maksudnya gimana? Tuh kita ngelihat set kita dengan mata kita sendiri, itu harus sudah kelihatan bagus. Dan straight out of the camera atau mentahannya, itu juga harus sudah terlihat bagus. Baru nanti 20%-nya itu bergantung pada editing. Karena editing itu sebenarnya fungsinya cuman untuk mengeluarkan warna dan memberikan creative look pada visual kita. Gue bakal kasih contoh film-film behind the scene-nya Hollywood ya. Kita lihat di sini adalah behind the scene-nya No Time to Die James Bond. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini bukan pakai kamera mainnya loh. Kamera mainnya itu ini yang di kiri. Pakai kamera biasa pun ini udah kelihatan bagus. Nah, kalian lihat di sini. Behind the scene itu pakai kamera biasa ya. Jadi lightingnya udah bagus. Kalian juga bisa lihat di sini muzzle flash-nya juga ada. Jadi ini semuanya bukan editan, bukan visual effects, tapi dia memakai props yang bisa nge-shoot blank sehingga ada muzzle flash-nya dan ada shell yang keluar dari senjatanya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat lagi satu lagi, gue kasih contoh film behind the scene La La Land. Nah, di sini ada preview yang di bawah. Preview yang di bawah itu dari main kameranya. Kalau kita ngelihat ini secara mata asli ya, gue yakin juga ini pasti udah keren gitu. Setnya, lightingnya. Nah, kita bisa lihat lebih jelas di scene yang ini. Kalian lihat di previewnya. Editing itu sebenarnya cuman untuk membuat creative look. Makanya di situ ada gaunnya kelihatan terlihat lebih biru daripada aslinya, karena itu adalah creative look yang mau di-achieve sama color gradingnya. Kalian juga tahu scene ini ya, jadi kalian bisa lihat lighting Ryan Gosling pun tadi emang udah bagus, udah dibuat volumetric dengan adanya smoke dan adanya spotlight ke subjeknya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Artinya kita sebagai content creator atau videographer harus pinter-pinteran membuat set terlihat sinematik sebelum kita mulai shoot. Caranya gimana? Makanya gue bikin video ini karena gue mau kasih tahu lu trik-trik yang bisa bikin video lu jadi sinematik. Oke, trik pertama. Kalian notice nggak dari contoh-contoh James Bond dan La La Land tadi? Subjeknya tuh pop out banget dari backgroundnya. Jadi mata penonton tuh langsung ke direct sama main karakternya. Nah, kita bisa lihat secara jelas di film La La Land ini ya. Emma Watson itu di sini pakai baju kuning dan Ryan Gosling pakai baju putih. Itu karena mereka pengen membuat depth pada color di bajunya, di wardrobe-nya. Karena scene-nya biru dan bajunya kuning. Kenapa kuning? Karena kuning adalah contrary color dari warna biru di color wheel. Jadi trik pertama itu simpelnya kalian tinggal pilih baju dengan contrary color dari background kalian. Otomatis kalian pasti pop out dari background. Contohnya kalau misalnya video gue sekarang ini background-nya biru ya. Harusnya kalau gue mau lebih bagus visualnya, gue harus pakai baju warna kuning. Tapi karena gue nggak punya baju warna kuning, jadi ya. Tapi kalau misalnya gue pakai baju warna kuning, pasti gue langsung pop out dari background gue sekarang dan visualnya jadi lebih sinematik. Sinematografi itu paling penting membuat gambar kita terlihat 3D. Karena penonton kita tuh cuma bisa melihat video jadinya itu 2 dimensi. Jadi semakin kita bisa bikin gambar kita 3D, semakin bagus dengan cara membuat kontras ini. Bikin kontras ini juga nggak cuma dari baju ya, tapi juga bisa dari lighting. Gue kasih contoh satu lagi, itu adalah film Joker. Kalian juga pasti tahu scene Joker ini yang sangat-sangat terkenal. Di sini kita bisa ngelihat kalau pembuat film Joker itu pengen bikin kontras dengan lighting. Kalian bisa lihat di sini kulkasnya biru, dalam rumahnya biru, sedangkan jendelanya kuning. Kenapa? Ini karena alasannya pembuat film Joker itu pengen penonton ngerasain kalau Joker itu depresi di dalam. Sedangkan di luar, di jendelanya, dunia luar itu sebenarnya heartwarming. Ini adalah contoh perfect pembuatan depth dengan menggunakan lighting ya. Bayangin kalau misalnya ini jendelanya biru juga, atau kulkasnya kuning juga. Pasti nggak sesinematik yang kalian lihat sekarang. Nah, trik kedua adalah hair light. Hair light ini biasanya disebut juga sebagai rim light atau backlight. Nah, tujuannya untuk menseparasi antara gua dan background itu semakin terlihat dengan cara adanya highlight ini. Kalian bisa lihat ya, rambut gue itu ke-highlight dan baju gue yang bagian gelap ini itu ke-highlight dan jadi ke-separate sama background yang gelap di belakang. Gue bakal kasih tunjuk kalian kalau misalnya video gue nggak pakai highlight ya. Gue matiin highlight gue. Nah, ini adalah video gue kalau nggak pakai highlight. Kalian bisa langsung lihat rambut gue hitam, jadi agak lebih nyatu gitu ya sama background yang lebih gelap. Dan bagian di sini juga nyatu sama background yang gelap. Tapi kalau gue nyalain highlight gue lagi, langsung kelihatan separasi yang lebih bagus pada rambut dan pada baju. Nah, dengan trik kedua ini, otomatis gambar kita menjadi lebih 3D karena kita bisa men-separate antara subjek dan background lebih baik. Trik ketiga yang bakal gue kasih tahu lu sekarang, sebenarnya adalah alasan utama kenapa kita bisa tahu kalau ini tuh sebuah film dan ini tuh bukan, yaitu adalah soft lighting. Karena di real life, lu nggak mungkin lihat muka gue kayak gini. Ini tuh lighting yang soft banget yang gue bikin dengan nge-bounce ke diffusion sheet dan balik lagi ke muka gue. Nah, sama kayak di film, kenapa kita tahu kalau film itu film? Karena
di real life tuh kita nggak ngeliat orang kayak gitu. Kita nggak ngeliat orang tuh sebagus itu dan secantik dan seganteng itu. Nah, gimana caranya kita bisa bikin soft lighting? Tentunya paling gampang dengan menggunakan softbox. Mau itu softbox yang kotak, mau yang bulat, mau yang murah ataupun mahal, sama aja, asalkan diffusion sheet-nya itu jauh dari source-nya. Jadi semakin jauh antara diffusion sheet dengan lampunya, semakin rata lighting yang akan lo dapatkan, dan semakin gede diffusionnya, semakin soft lighting yang akan lo dapatkan. Kalau lo tertarik buat lihat contohnya gimana diffusion sheet dan lighting itu bisa mempengaruhi soft lighting, gue ada bikin video yang membahas lighting secara khusus dan ngetes metode-metode lighting dengan diffusion sheet, softbox, dan lain-lain. Kalian bisa cek videonya di sini ya. Nah, trik keempat untuk bikin video lo makin sinematik, itu prinsipnya sama kayak trik ketiga tadi ya, yaitu kita membawa sesuatu yang kita nggak bisa experience di real life ke dalam video kita, yaitu extreme close up. Close up kayak gini tuh menurut gue film banget dan sinematik banget guys. Karena angle-angle kreatif kayak gini itu sangat powerful untuk storytelling. Mata kita tuh nggak mungkin ngelihat sesuatu tuh sedekat ini. Dan ini tuh menurut gue sinematik banget. Next time pas lu bikin video, coba sekali-sekali lu selipin extreme close up kayak gini. Tapi yang nyambung ya, dan ada motivasinya. Jangan random tiba-tiba lu masukin close up tapi nggak ada motivasinya. Dan paling penting jangan sampai overuse. Jadi trik-trik inilah yang bisa lu pakai untuk membuat video lu makin sinematik. Jadi prinsip dari trik-trik ini tuh simple. Untuk achieve video sinematik, satu, lu harus membuat depth, bisa dengan warna ataupun lighting. Dan yang kedua, lu membawa sesuatu yang nggak bisa di-experience di real life ke dalam video lu. Contohnya adalah extreme close up dan soft lighting. Menurut lu mana dari trik ini yang paling ngaruh buat bikin video kita jadi makin sinematik? Gue tunggu balasan lu di komen. Dan kalau lu ada ide atau request untuk gue bahas sesuatu, komen aja. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini, dan see you next time.